atas kesadaran kita aja, oh kita mau coba ngecek lagi di wilayah mana yang perlu kita, bersihkan misalnya. Punya hobi yang sama kayaknya, Mbak, jadinya tetap istiqomah di sini gitu. Harapannya nanti Ciliwungnya pingin jadi seperti apa? Ya, kita masih berbincang bersama dengan Bayu Eko Nurtanto, anggota komunitas Ciliwung di Pro 3 Siniar. Terima kasih Sobat RRI buat kamu yang masih bersama dengan kami semua. Mas Bayu Siap, dari 2011, 2011. sekarang 2024. 24. Istiqomah sekali ya Anda di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih? Masa apa yang bikin kayak tetap ingin bertahan kan? Maksudnya udah sempat jadi ketua juga beberapa tahun Betul. gitu. Ya karena memang circle-nya kebetulan punya hobi yang sama kayaknya, Mbak, jadinya tetap istiqomah di sini gitu. Emang profesinya sekarang apa? Kalau sekarang saya aktif sebagai tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Sukmajaya, Depok ya? Depok, betul. Oh pantesan emang kayaknya, Mas Bayu ini senang ya dengan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jadi kalau misalnya sekarang tuh kalau apa namanya, kegiatan di KCD Betul, itu, tidak mengganggu ya aktivitas, alhamdulillah. keseharian yang rutin gitu? Alhamdulillah nggak mengganggu, Mbak. Terus Mhm kemudian kan juga sekarang juga udah begitu banyaklah teman-teman yang ikut membantu mhm. di, komunitas Ciliwung Depok ini gitu. Emang dulu awalnya berapa orang sih? Kalau di 2011 mungkin sekitar 12 orang, Mbak, baru, 12 orang? 12 Sampai sekarang orang. 30-an ya? Ya, kalau terhitung di luar dengan teman-teman Mhm relawan yang mhm memang, mhm ikutan di luar dari mhm kestrukturan sih mhm. sangat banyak, Mbak, sangat banyak sekali. 30 itu rata-rata berusia atau rentang usianya itu apakah remaja, dewasa, eee, anak sekolah? Iya, ada beberapa anak sekolah juga, tapi kalau yang kestrukturan ini rata-rata, mahasiswa, Mbak, Mahasiswa ya? mahasiswa, Oke, jadi mahasiswa-mahasiswi. mereka yang juga memang punya kecintaan, punya Ya, kepedulian, betul. gitu ya. Nah kalau misalnya, apa namanya, kegiatan, KCD gitu ya, itu juga ini enggak, selain kalender-kalender event yang kegiatan biasa, ini juga Mhm, mengantisipasi nggak? Misalkan gini, oh sekarang udah musim hujan nih, ini bulan misalnya masuk ya betul, bulan September, Oktober, November, betul, Desember, betul, kita kan semua udah antisipasi tuh betul, kondisi cuaca yang, betul, apa, curah hujannya betul, lebih tinggi dan lain mhm. sebagainya. Teman-teman juga ada nggak kegiatan-kegiatan antisipasi Iya, gitu atau mungkin ditingkatkan upaya bersih-bersih dan lain sebagainya? ya itu tadi, tadi kategori 3 kegiatan Mhm kategori itu yang tahunan, mhm. situasional, sama mingguan. Nah, mingguan itu biasanya kita, ada bebersih Ciliwung, Mbak, Oh, ada bebersih Ciliwung. Adanya yang ikut apa, yang membuat, program acara atau dari kita sendiri gitu, biasanya mmm, gitu. Dan rata-rata atas kesadaran kita aja, oh kita mau coba ngecek lagi di wilayah mana yang perlu kita, bersihkan misalnya, oke. gitu Nah sih, itu Mbak. kalau misalnya kayak, apa, pernah nggak kalau misalnya banjir gitu itu kalau tadi kan daerahnya Mas Bayu Betul, udah oke nih ya mhm gitu. mhm. Tapi kalau misalnya pas banjir sempet naik juga Naik, naik, kah? naik. Apa, banjir juga nggak daerah sekitar situ atau udah enggak? Banjir tetap kalau di basecamp kita itu terakhir kalau banjir 5 tahunan itu kita sampai ke lantai. Jadi, basecamp kita tuh ada lantai seperti aula begitu ya, Mbak, ya. Mhm Ya mhm. itu bisa sampai masuk ke situ. Itu biasanya kalau sampai kayak banjir lebih besar gitu ya, Mhm itu mhm. kenapa sih faktornya utamanya? Eee, karena nggak adanya run off air, Mbak, sebetulnya. Eee, di masyarakat mungkin nggak ada apa, yang menahan air begitu, air dari mana, dari atas Iya, ke sungai, it seperti itu. Seperti lubang biopori kan itu sangat jadi emang karena kondisi si Sungai Ciliwungnya ini sendiri, betul, betul. yang Mhm, udah banyak berubah dari kondisi dulu, betul, dia betul. makin kecil, Makin menyempit Mbak, makin masih menyempit ya, menyempit, makin menyempit, makin dangkal makin gitu ya. dangkal, betul. Nah itu akhirnya aliran airnya Betul, nggak lancar, mhm, gitu. Yang paling dibutuhkan untuk ya ya apalagi ya sekarang kan mhm, kita berharapnya pasti apa, menanggulangi banjir dan lain betul, sebagainya gitu. mhm. Nah, apa yang bisa dilakukan? Eee, mempertahankan agar wilayah Sungai Ciliwung yang sekarang Mhm masih asri lah ya, mhm, untuk nggak ada betonisasi di pinggirnya, kanan kirinya. Saya gitu. pikir itu sih yang mungkin agak Diganti bisa, pakai eee, tetap alami aja, tetap asli seperti oh, itu, dengan pohon-pohon aslinya mhm gitu. mhm. Kan seperti beberapa juga kalau bicara ada kegiatan yang memang, eee, untuk lingkungan kadang, ini mungkin menjadi salah satu
pesan ya, kalau misalnya mau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Ciliwung itu kan perlu dicari tahu dulu lah, pohon apa yang kira-kira memang layak untuk ditanam di sepadan Ciliwung gitu. Karena rata-rata kalau membawa pohonan yang yang bukan aslinya, bukan habitatnya di Ciliwung ya akan percuma begitu, Mbak. Nah, kegiatan-kegiatan semacam itu memang menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat, kecintaan Betul, masyarakat betul. semakin tinggi, atau nah ini Ya. belakangan tuh banyak muncul istilah FOMO, atau memang banyak yang FOMO aja gitu terus akhirnya ikut-ikut nanam pohon. Makanya tadi nggak tahu nih pohon apa yang Ya, mesti ditanam. ya. Sisi lain kalau misalnya pun itu disebut FOMO, saya sih masih sangat bersyukur. Mudah-mudahan tetap pertahankan FOMO-nya FOMO-nya. hal-hal yang baik ya. Betul. Iya Walaupun betul. mungkin secara perlahan kan akhirnya menjadi tahu. Ketika terus kemudian di awal mungkin dia membawa pohonnya salah. Setelah itu kan kemudian kita bisa edukasi. Nah, di kita itu Mbak, berharapnya memang program di kita itu bukan setelah tanam mereka pulang dan lupakan tanamannya. Jadi kita pakai bahasa adopsi pohon. Jadi ketika memang mereka ada keinginan untuk menanam pohon di Ciliwung, ya dia harus bertanggung jawab dengan tanamannya itu. Betul. Kita sebutnya adopsi pohon. Ada berapa banyak pohon yang sudah diadopsi? Teradopsi. Kalau bicara yang teradopsi saat ini, kalau bicara jenis bambu aja kita ada 19 jenis bambu di Ciliwung. Ya, itu kita tanam di sepadan Ciliwung kurang lebih 200 meter di base camp kita. Itu sih, Mbak. Nah, terus kalau misalnya menggandeng lebih banyak masyarakat lagi ya untuk sadar begitu, ikut menyampaikan informasi, edukasi ke masyarakat, itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman pakai cara apa? Apakah kemudian kerjasama misalnya sama sekolah-sekolah gitu ya, datang ke sekolah-sekolah, atau memang ada teman-teman yang sering berkunjung nih ke base camp, mungkin di base camp suka ada acara rutin gitu atau gimana? Ya, kalau ke sekolah-sekolah sudah memang udah selalu kita lakukan, dan alhamdulillah udah beberapa banyak sekolah yang juga rutin mengajak para siswa-siswinya untuk berkegiatan di GDC, di Kolong Ciliwung itu gitu. Lokasi persisnya di mana sih Kolong Ciliwung yang dimaksud itu, Mas Bayu? Aku nggak bisa bayangin. Kalau di Google Maps mungkin bisa dilihat di Dermaga Komunitas Ciliwung Depok, GDC. Dermaga Komunitas Ciliwung Depok. Kalau persisnya, kalau mau ke arah GDC Depok itu persis kalau dari stasiun Depok Lama Jalan Kartini pas turunan itu sebelum jembatan, kita ada di sebelah kanan ada tangga turun. Gitu. Di situ memang ya lokasinya ya. Ada titipan pertanyaan dari netizen nih tadi. Boleh. Soal pemerintah ya. Nah, pemerintah tuh suka kasih bantuan juga nggak? Apa itu bentuk bantuan atau dukungannya lah begitu? Kalau bantuan yang secara rutin sih belum ada. Nah, harapannya mungkin setelah ini kita berharap ke depan mungkin pemerintah jauh lebih intens lagi memperhatikan, terutama bukan cuma di wilayah Depok lah, mungkin di seluruh wilayah Ciliwung atau sungai-sungai lainnya, untuk lebih diperhatikan lagi, bahwa kemudian ada banyak teman-teman yang berkegiatan yang memang fokus terhadap lingkungannya begitu, Mbak. Oke, nah berarti nih kalau teman-teman di KCD masih punya harapan atau punya cita-cita, itu apa yang masih belum kesampaian, yang masih pingin ini masih butuh dukungan dari banyak pihak nih, apa itu? Untuk semua kegiatan kalau bisa konteksnya lebih menjaga lingkungan sih pengennya, untuk semua kegiatan apapun di kepemerintahan, kayak misalnya mengurangi sampah plastik misalnya, Pak. Terus kemudian tidak penggunaan styrofoam ataupun di setiap rapat, atau itu kan juga membantu menjaga kelestarian. Tapi masih banyak ya? Saya pikir masih banyak. Masih banyak ya. Nggak pakai kantong plastik, tapi kemudian dibungkusnya pakai plastik kuenya. Iya, sama aja ya, Mbak. Sama ya jadinya. Tapi itu emang berdampak betul ya? Maksudnya karena kan orang berpikir gini, ini kan cuma kecil aja gitu. Emang sebesar itu dampaknya? Ya itu kan karena yang kita lihat kan satu ya, Mbak ya, yang di mata kita mungkin yang mungkin di hadapan kita itu cuma sedikit. Tapi kalau misalnya terus kemudian seluruhnya mempergunakan itu dan nggak ada upaya-upaya untuk menguranginya, saya pikir akan sangat luar biasa dampaknya.
Gitu sih, Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya kayak dari sampahnya sendiri ya begitu, itu juga udah mulai ada kayak pengurangan nggak, kelihatan nggak gitu kalau misalnya, oh nih udah mulai nih ada nih kesadaran masyarakat untuk misalkan tidak menggunakan plastik dan lain sebagainya gitu. Ada upaya. Sudah ada, maksudnya secara upaya itu ada, cuma memang belum begitu masif ya, Mbak. Jadi harapannya bisa lebih Bisa masif lebih, lagi betul betul. gitu ya. Oke, nah, oke. Ini saya bingung nih ya, ibu produser saya tuh ngomong apa sih? Iya. Coba ibu kalau mau tanya sesuatu, mending ibu tanya aja langsung Bu, ya. Gimana Bu? Itu kan sekarang banyak pelebaran jalan Ah, otomatis kali Ciliwung kan di beton. nah Di beton kan tadi kan kita jangan ada beton. Betul. Itu gimana tuh? Kalau Orang butuh jalan tapi mau tidak mau Ciliwung harus di beton. untuk pelebaran jalan. Nah. Efeknya ya itu tadi, tidak ada penyerapan air ketika banjir. Terus kemudian secara ekosistem habitat Ciliwung juga kan akan terganggu. Seperti biawak. Heeh. Terus kemudian ikan-ikan asli Ciliwung juga akan terganggu. Tapi kalau di Depok ada yang tadi disebutkan? Alhamdulillah nggak ada. Oh, kalau di Depok nggak ya? Alhamdulillah. Tapi di daerah lain ya? Iya. Gitu. Oh, jadi ini kebetulan nih punya pesan nggak buat calon-calon pemimpin daerah ya? Karena kan kita habis ini termasuk masyarakat Depok nih, ini akan memilih ya kan calon akan memilih pemimpin daerahnya. Betul. Nah, pesannya dong. Membantu lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan, lebih konsentrasi lagi terhadap kelestarian lingkungan, bahwa ini bukan sebuah wacana saja gitu, bahwa ini sudah menjadi perhatian yang sangat khusus, terutama untuk keberlangsungan mungkin anak cucu lah ya. Terus kemudian memperhatikan kembali wilayah-wilayah yang memang dampak kerusakannya itu akan sangat luar biasa, itu yang perlu dijaga. Dan kalau di kita akan tetap sampaikan sesuai dengan moto menyelamatkan yang tersisa dan jaga dan rawat Ciliwung kita. Oke, baik itu dia tadi ya. Tapi gini, saya mau minta tips lah gitu. Kan bisa nggak kita melihat gitu, oh ini benar-benar nih sosok yang misalnya cinta nih sama lingkungan, itu bisa kelihatan dari apanya sih? Bisa dilihat dari mana? Ada nggak kriteria-kriteria khusus nih yang bisa terlihat? Soalnya kan sekarang lagi masa kampanye ya, kan kalau kampanye kan janji diucapkan gitu. Maksudnya ya jangan cuman mendengar omongannya aja, tapi apa yang bisa kita lihat dari semua itu sosok-sosok itu? Ya mungkin yang kayak gimana tuh? Kalau dia cinta sama lingkungan itu kelihatan nggak? Sebetulnya kalau bicara terus kemudian yang sekarang misalnya dia baru ada tujuan mungkin pencalonan dan yang lain-lain, kan harusnya tinggal dilihat dia sebelumnya aktivitasnya beneran sudah beraktivitas di lingkungan atau enggak, atau hanya baru sekarang, kan sebetulnya itu juga bisa kelihatan. Gitu. Jadi jangan lupa lihat dan pelajari latar belakangnya gitu ya. Oke, udah kalau misalnya ngomongin kayak gitu nanti jadi politik. Kita kan tadi lagi ngomongin lingkungan ya. Gitu. Nah, ini nggak kalau misalnya kan suka ada penghargaan gitu. Teman-teman juga itu jadi salah satu tujuan nggak sih? Misalkan dapat penghargaan atau mungkin ikut ya agenda eventnya tuh kayak lomba dan lain sebagainya tuh ada nggak? Enggak, kita nggak pernah ikutan. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah ikutan? Fokus tujuan kalau kita, terutama saya, kalau ditanyakan ke saya cuma mau jagain tempat saya main, Mbak, sebetulnya. Karena saya dari kecil main di sana. Zaman dulu tuh nggak ada Play Store, nggak ada App Store kan. Jadi saya mainnya di sana. Saya cuma mau jagain tempat main saya, dan ini juga mungkin saya mau perkenalkan nanti ke anak saya bahwa ini tempat bermain, tempat yang enak buat santai gitu-gitu. Mabarnya di sana ya? Mabar ya gitu-gitu banyak juga. Ya artinya ini bisa dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat lah, karena ini sekarang kita dorong menjadi ruang terbuka hijau. Oke, berarti harapannya nanti Ciliwungnya pingin jadi seperti apa? Kembali kayak dulu, semua orang mau beraktivitas di Ciliwung, entah mungkin buat yang penting kegiatan-kegiatan yang positif, yang bukan seperti portas kan, meracuni ikan, itu kan tindakan yang sangat merugikan. Ya kalau dulu kan mungkin ibu-ibu mungkin mencuci, kan itu dampaknya baru bisa dirasakan atau baru kelihatan ketika kemarau, Mbak. Ya harapan saya nggak cuma per musim
masyarakat itu menikmati kelestarian Ciliwung, tapi bisa setiap saat. Buat masyarakat pesannya? Ikut gerak bersama lah, menjaga Hmm. Ciliwung terutama. Hmm. Kalau di kita ikutan semua kegiatan-kegiatan yang bisa menyelamatkan Ciliwung gitu. Oke, itu kan yang mungkin ikut kegiatan kalau ada waktunya, Betul, misalnya begitu ya. betul. Atau ikut memperhatikan kalau dia daerah di dekat sungai misalnya. Betul. Buat yang jauh, rumah saya mah jauh, Heeh. gimana? Nggak kelihatan juga Ciliwungnya Iya, gimana. iya. Nah, perannya, harapannya, pinginnya atau kegiatannya apa sih yang bisa dilakuin? Untuk di rumahnya masing-masing lah ya. Iya. Kalau di rumah masing-masing, kalau punya lahan kecil ya buat biopori lah Mbak. Walaupun dikit itu sangat berdampak. Berarti Ya, berarti karena banget, nanti Mbak. akhirnya dia bisa mengurangi debit air yang Betul, nyampe ke yang sungai. nyampe ke sungai, betul. Oh, jadi Ya kalau punya 2-3 di halaman, saya rasa lumayan membantu untuk intensitas air turun ke sungai. jadi ternyata memang kepedulian lingkungan atau kepedulian terhadap lingkungan itu bisa kita lakukan mulai dari rumah kita Di rumah, sendiri. betul. Gitu Itu ya. harapannya. Oke, baik. Mas Bayu, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Mbak. ngobrol-ngobrol di Sama-sama. Pro3 Siniar. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan sukses terus Amin. buat komunitas Ciliwung Depoknya. Amin. Jadi kapan kita naik apa tadi namanya? Perahu. Perahu, iya, Boleh, perahu. Nyusurin sungainya, Menyusuri Sungai sungai. Ciliwung. Sungai Bu, Ciliwung. diajak tadi Boleh, ya. boleh. Boleh. Nanti kita kapan-kapan susur sungai Siap. gitu di Ciliwung. Ditunggu. Oke, baik. Terima kasih, sukses Sama-sama, selalu Mbak. Mas Bayu. Siap.